Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Awalan mura'atu syari'ati lil masalih. Yang pertama, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti akan menjelaskan tentang perlindungan syariat, perhatian syariat terhadap kemaslahatan manusia. Ala ar-rawmi min anna ulama al-usul ikhtalafu fima yabdu fil illati syar'iyyati lil hukmi hal hiya mu'athiratun fihi am mu'arrifun lahu faqat. Meskipun ulama usul berbeda pendapat mengenai status illat asy-syar'iyyah, apakah ia berperan dalam penetapan hukum mu'athirah ataukah ia hanya sekedar tanda wujudnya hukum mu'arrif lahu faqat. Kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa illat asy-syar'iyyah itu mu'athirah. Karena menurut mereka baik dan buruk itu adalah dzatiyan, al-husn wal qubuh dzatiyan. Artinya sesuatu dikatakan baik menurut Mu'tazilah adalah karena memang diri sesuatu itu baik, bukan karena faktor eksternal, bukan karena dinilai baik oleh agama, bukan pula karena muwafiqun lil gharad, bukan karena menguntungkan pribadi seseorang. Demikian pula sesuatu itu dikatakan baik, dikatakan jelek menurut Mu'tazilah adalah karena diri sesuatu itu jelek, bukan karena faktor eksternal, bukan karena dinilai jelek oleh agama, bukan pula karena mukhalifun lil gharad, merugikan pribadi seseorang, bukan. Tapi karena memang diri sesuatu itu baik atau buruk. Karena itulah menurut Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menetapkan sebuah hukum harus berpijak kepada sesuatu yang memang baik atau buruk itu. Kalau baik berarti Allah harus menetapkan hukum wajib misalnya atau sunnah. Dan kalau sesuatu itu buruk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala harus menetapkan hukum haram atau makruh. Dari sini tampak sekali ta'thir atau pengaruh illat asy-syar'iyyah terhadap ketetapan sebuah hukum menurut Mu'tazilah. Tetapi pandangan ini ditolak oleh kalangan Asy'ariyah. Misalnya Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa. Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa mengatakan bahwa Mu'tazilah itu tidak memiliki argumen yang kuat. Mereka hanya menampilkan contoh-contoh yang kemudian mereka klaim sebagai ijma. Misalnya mereka mengatakan bahwa orang yang bagi dirinya sidik dan kadzib, jujur dan dusta itu sama saja, tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan. Ternyata dia memilih untuk jujur. Nah, ini kata Mu'tazilah menunjukkan bahwa jujur itu memang dirinya baik. Terbukti orang yang tidak mendapat keuntungan dari kejujuran itu, juga tidak dirugikan dari kejujuran itu, memilih untuk tetap jujur. Ini menunjukkan bahwa kebaikan sidik, baiknya sidik itu adalah dzati. Kemudian juga kata Mu'tazilah, seorang penguasa ketika melihat orang lemah yang hampir tenggelam, orang penguasa ini ternyata memilih untuk menyelamatkannya. Padahal misalnya penguasa ini orang yang tidak beragama sehingga tidak mengharapkan pahala. Dan dia juga tidak mendapatkan keuntungan dari tindakan penyelamatan ini karena misalnya dia melakukan itu di tempat yang tidak ada orang sama sekali, sehingga tidak mungkin ada orang yang memuji. Ini menunjukkan kata Mu'tazilah bahwa tindakan penyelamatan orang yang hampir tenggelam itu memang dirinya adalah baik. Bukan karena faktor eksternal, bukan karena dinilai baik oleh syariat, dan bukan pula karena menguntungkan. Tetapi pendapat ini
ditolak oleh Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, orang terdorong untuk melakukan kejujuran atau melakukan penyelamatan terhadap orang yang hampir tenggelam itu pasti karena tuntutan syariat, karena dia mengikuti tuntutan syariat, atau karena aghrad, karena kepentingan pribadi. Misalnya karena dia mengharapkan pujian. Tetapi kalau misalnya dia melakukan itu di tempat yang tidak ada orang sama sekali, sehingga tidak mungkin ada orang yang memuji, dan dia sendiri juga tidak beragama sehingga tidak mengharapkan pahala, maka kata Imam Ghazali tetap karena faktor eksternal. Tetapi kadang faktor eksternal ini tidak bisa dipahami kecuali orang-orang yang memang ahli tahqiq. Apa kata Al-Ghazali yang menyebabkan dia untuk melakukan penyelamatan? Meskipun dia bukan orang yang beragama, dan meskipun misalnya tidak ada orang sama sekali, kata Al-Ghazali, yang mendorong dia untuk melakukan penyelamatan adalah sabqul wahmi ilal aqas. Sudah terlanjur punya anggapan aqas, sebaliknya. Artinya begini, orang itu ketika melihat sesuatu muncul dari sesuatu yang lain bersamaan dengan sesuatu yang lain, maka muncul di dalam anggapannya, timbul di dalam anggapannya bahwa sesuatu yang lain itu pasti akan bersamaan dengan sesuatu yang pertama. Pasti akan memunculkan sesuatu yang pertama. Misalnya begini, orang yang pernah digigit ular, yang mana ular ini memiliki warna tertentu, warna yang bermacam-macam, berwarna-warni. Kemudian dia dalam dirinya, dia mengatakan bahwa tindakan menyakitkan muncul dari benda yang berwarna ular itu tadi. Lalu kemudian timbul anggapan bahwa benda yang memiliki warna seperti ular itu, warna ular itu, pasti akan memunculkan tindakan yang menyakitkan. Sehingga tatkala dia melihat tali yang berwarna ular, dia langsung takut. Padahal ini hanya sebatas anggapan, bukan kenyataan. Nah ini, jadi anggapannya ini yang membuat dia takut. Nah, sama dengan kata Al-Ghazali dengan orang yang melakukan tindakan penyelamatan ini. Orang itu punya perasaan dalam berpikirnya, dia mengatakan bahwa sana pujian itu muncul dari tindakan penyelamatan. Lalu kemudian timbul dugaan sebaliknya. Artinya tindakan penyelamatan itu pasti akan memunculkan pujian. Nah, inilah yang mendorong dia untuk melakukan itu. Dia sudah tercipta di dalam dirinya perasaan bahwa pekerjaan menyelamatkan itu ada sana. Dan saya kira orang banyak sekali orang itu yang mengikuti perasaannya, sebagaimana diterangkan secara detail oleh Imam Ghazali di dalam Al-Mustasfa. Begini ibaratnya Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa. Al-ghalta ats-tsalitsah sababuha sabqul wahmi ilal aqas. Fa inna ma yura maqrunun bisyai' yudhannu anna asy-syai'a aidan la mahalata maqrunun bihi mutlaqan. Wa la yadri atau wa la yudra anna al-akhassa abadan maqrunun bil a'am. Wal a'ammu la yalzamu ay yakuna maqrunan bil akhas. Wa mithaluhu nafratu nafsi salim wa huwa alladhi nahashathu al-hayyatu 'anil hablil mubaraqashil laun. لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى إلى أن قال فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل النفس وترجه يضاهي نفرة طبع السليم في الحبل المبرقش اللون وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالسناء فظن أن الثناء مقرون بها بكل حال
kama annahu lamma ra'al adha maqrunan bi suratil habli wa tab'uhu yanfuru 'anil adha fanafara 'anil maqruni bil adha fal maqrunu bil ladhi ladhidun wal maqrunu bil makruhi makruhun balil insanu idza jalasa man ashaqahu fi makanin fa idza intaha ilaihi ahassa fi nafsihi tafriqatan baina dhalikal makani wa ghairihi walidzalika qala asy-sya'ir amurru 'ala ad-diyari diyar laila uqabbilu dzal jidari wa dzal jidar wa ma tilka ad-diyaru syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana ad-diyara. Ini keterangan Imam Ghazali di dalam Al-Mustasfa yang berisi penolakan kepada pandangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah dzati. Kemudian Syekh Al-Buti melanjutkan, wa 'ala ar-raumi min anna mu'dhamahum ittafaqu fi ilmil kalam ala anna af'al Allah ta'ala la tu'allal. Dan meskipun mayoritas ulama di dalam ilmu kalam, mayoritas ulama usul Asy'ariyah di dalam ilmu kalam bersepakat bahwa pekerjaan Allah itu tidak bisa diillati. Pekerjaan Allah itu tidak didorong oleh suatu illat. Misalnya Allah menurunkan hujan. Ini tidak bisa diillati dengan mengatakan misalnya bahwa ia dilakukan oleh Allah karena ingin menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nanti akan dijelaskan di belakang mengapa argumen Asy'ariyah, mengapa mereka mengatakan bahwa af'alullah la tu'allal. Meskipun demikian, meskipun para ulama usul berbeda pendapat mengenai status illat asy'ariyah, dan meskipun kebanyakan dari mereka sepakat bahwa pekerjaan Allah tidak didorong oleh suatu illat, fa innana ma'a dzalika la na'lamu anna ahadan fihim khalafa fi anna jami'a ahkamihi subhanahu wa ta'ala mutakaffilatun bimasalil ibadi fid dharain. Meskipun demikian, saya, kata Syekh Ramadan Al-Buti, tidak pernah tahu ada satupun di antara mereka yang berbeda pendapat bahwa semua hukum-hukum Allah menjamin kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Wa anna maqasid asy-syari'ah laisat siwa tahqiqis sa'adatil haqiqiyati lahum, dan bahwa tujuan syariat itu tidak ada lain selain untuk mewujudkan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Bal qad tamma ijma'ul fuqaha ala dzalik, bahkan itu sudah merupakan ijma' fuqaha kama dzakarahul Amidi wa ghairuhu, sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Amidi dan selainnya. Ibarat Al-Amidi di dalam Ihkam fi Usulil Ahkam, al-fasl samin fi iqamati dilalah ala anna al-munasabata wal i'tibara dalilu kaunil wasfi illatan wa dhalika li anna al-ahkama innama syuri'at li maqasidil ibad amma annaha masyru'atun li maqasid wa hikam fayadullu alaihi al-ijma'u wal ma'qul amma al-ijma'u fahuwa anna a'immatal fiqhi mujmi'atun ala anna ahkam Allah ta'ala la takhlu an hikmatin wa maqsudin wa in ikhtalafu fi kauni dhalika bi tariqil wujub kama qalatil mu'tazilah aw bi hukmil ittifaqi wal wuqu' min ghairi wujubin ka qauli ashabina. Ini ibaratnya Al-Amidi di dalam Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Kemudian wa ma'anna khilafal qillati syadati la qimata lahu tijaha ma ajma' alaihi jumhurul bahithin fa innani ara darurata ardi jumlatin minal adillati allati tusbitu biwuduhin anna syari'atal islamiyata mura'iyatun limasalihin nas qa'imatun ala asasi tawfiris sa'adati lahum. Memang ada pendapat sedikit yang menyimpang dari pandangan di atas, tetapi kata Syekh Ramadan Al-Buti, meskipun pandangan ini tidak ada nilainya dibanding kesepakatan para peneliti, tetapi kata Syekh Buti, beliau merasa berkeharusan untuk menampilkan sejumlah dalil yang membuktikan bahwa syariat Islam itu melindungi kemaslahatan manusia serta berdiri di atas pondasi penyempurnaan kebahagiaan bagi mereka.
Karena itulah wa min thamma fa inna hadhihi al-masalih tushakkilu juz'an kabiran min al-hadyi alladhi yanbaghi an yasira bihi al-mujtahidu li ma'rifati hukmillahi ta'ala fima la nassa fihi. Karena itulah maka kemaslahatan-kemaslahatan itu membentuk bagian yang sangat besar dari petunjuk yang mesti dijadikan pedoman oleh mujtahid di dalam mengetahui hukum Allah yang tidak ada dalam persoalan yang tidak ada nasnya, yang nanti kemudian ada istilah masalah mursalah.